Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Anaknya mengusir ibunya demi tunangannya. Bertahun-tahun kemudian dia hidup miskin dan bercerai datang ke rumah ibunya. Seorang pria muda mengusir ibunya keluar dari rumahnya karena dia tidak menyetujui tunangannya. Tapi dia kembali bertahun-tahun kemudian memohon pengampunannya. Istrinya melakukan sesuatu yang mengerikan dan mereka berpisah. Tapi pria itu tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan ibunya. 4 tahun lalu, ayah Roger, Ferdinand, meninggal karena komplikasi selama operasi. Orang tuanya tahu operasi itu bisa berbahaya, jadi mereka membuat keputusan akhir sebelumnya. Setelah pemakaman, ibu Roger, Susan, mengungkapkan bahwa mereka telah memutuskan untuk mengalihkan kepemilikan rumah mereka kepadanya secara langsung. Itu ide terbaik untuk saat ini, tentu saja. Kamu baru berusia 15 tahun dan ibu akan tinggal di sini. Tapi kita pikir lebih baik untuk menghindari kerumitan di masa depan, karena kamu sudah akan mewarisi rumah. Susan menjelaskan dan Roger dengan enggan berterima kasih padanya. Dia telah diam sepanjang seluruh situasi ayahnya dan tidak terlalu ingin berbicara dengan ibunya. Dia menyalahkan ibunya atas kematian ayahnya. Dia terus-menerus mengomelinya setelah bekerja, menuduhnya selingkuh. Dan pria remaja itu mengira tindakan ibunya telah menyebabkan penyakitnya dan akhirnya kematian. Oke Bu, terima kasih, gumamnya. Ya, kamu bisa menunjukkan sedikit lebih banyak emosi. Rumah ini telah dibayar penuh, yang berarti kamu tidak perlu berjuang seperti anak-anak lain seusiamu di masa depan. Ini keuntungan besar, tambah Susan mencoba bercerita. Dia khawatir untuk anaknya, karena sikapnya tampaknya lebih dari sekedar berkabung. Tapi, dia tidak tahu bahwa Roger membencinya. Aku tahu Bu, aku merindukan ayah, kata Roger. Dia tidak akan membiarkan dia tahu apa yang dia pikirkan. Itu bukan waktunya. Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahu apa yang dia pikirkan. Dia tahu ibunya juga menderita setelah kematian ayahnya. Tapi tetap saja dia terkadang membencinya. Secara rahasia, diam-diam, dan halus. 4 tahun kemudian, Roger berusia 19 tahun dan di tahun pertamanya di perguruan tinggi. Untungnya, dia masuk ke Arizona State University yang tidak jauh dari rumahnya. Jadi dia memutuskan untuk tidak pindah ke asrama. Susan masih tinggal di rumah itu tentu saja, tapi dia tidak ikut campur dalam urusannya. Dia berpikir untuk menggunakan tabungannya untuk membangun suite mertuanya. Jadi dia bisa pindah ke sana dan menyerahkan sisa tempat itu kepada anaknya. Dia perlu merasa mandiri bahkan jika dia masih di rumah. Namun Roger membawa pulang seseorang pada malam Susan akan menyarankan penambahan. Dan itu mengubah hidupnya selamanya. Bu, ini Miranda tunanganku, ungkap putranya sambil tersenyum lebar. Maaf, tunangan? Tanya Susan bingung. Iya, kami bertunangan kemarin, apakah kamu bahagia untukku? Kami berencana menikah musim panas ini segera setelah semester berakhir. Lanjut Roger, tidak mengerti alasan kebingungan ibunya. Senang bertemu denganmu Bu Garden. Miranda tersenyum pada wanita tua itu, dan ada sesuatu dalam senyumannya yang membuat Susan merasa kedinginan. Mata wanita muda itu juga berkeliaran ke sekitar rumah, yang membuat Susan merasa lebih buruk, tapi dia tidak tahu kenapa. Roger, bisakah aku berbicara denganmu di dapur sebentar? Susan bertanya, dan Miranda tinggal di ruang tamu sementara ibu dan anak itu pergi untuk berbicara. Roger sayang, bertunangan, kamu baru 19 tahun, kata Susan. Aku tahu Bu, tapi ini cinta. Miranda juga pindah ke sini minggu ini, dan aku sangat senang. Apakah ibu bersemangat? Aku hanya berharap ayah ada di sini untuk pernikahan kita, sorak putranya, lebih antusias daripada dia pernah melihatnya. Pindah? Roger, kamu masih muda, mengapa kamu sudah berkencan? Kamu hampir tidak mengenal gadis ini, tidak mudah untuk tinggal di sini dan menikahinya. Apakah kamu sudah membicarakan tentang perjanjian pranikah? Bagaimana dengan masa depan? Kamu harus pikirkan kembali keputusan ini, kata Susan hati-hati. Ini keputusan saya, Bu. Saya mengerti itu cepat, tapi ketika ibu tahu, saya berharap ibu akan senang untuk saya, kata Roger, menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening.
Aku senang jika kamu bahagia, tapi anak muda membuat kesalahan dan membawa tunangannya ke sini segera adalah salah. Dia mencoba menjelaskan, tapi Roger mengerutkan kening lebih dalam, memelototi ibunya. Ini rumah saya, Bu, katanya menantang. Aku juga tinggal di sini, aku juga punya suara, balas Susan sambil menyilangkan tangannya. Tidak, ini rumahku, dan aku membiarkanmu tinggal bersamaku. Aku bisa memindahkan siapapun yang kuinginkan ke sini, bantah putranya dengan kesal. Secara teknis ini rumahku, tapi aku ibumu, Roger, lanjutnya. Tidak masalah bahwa kamu ibuku. Sebenarnya aku pikir sudah waktunya kamu pindah karena ini adalah rumahku, dan aku tidak ingin tinggal bersamamu lagi. Juga, aku lelah bagaimana rasanya menyembunyikan selama ini. Kamu dan omelanmu telah membunuh ayahku, dan aku tahu itu sebabnya ayah ingin aku segera memiliki rumah ini. Dia juga membencimu, tapi terlalu lelah dan mungkin terlalu takut untuk mengatakan apapun. Kamu mungkin membunuhnya dari semua stres yang kamu sebabkan, gerutu Roger, tidak menyadari betapa mengejutkannya kata-katanya bagi Susan. Jadi aku memberimu waktu beberapa bulan untuk pindah, dan Miranda pindah ke sini, mau atau tidak. Roger, apa? Kamu pikir aku membunuh ayahmu? Susan bertanya, tersedak. Iya, sekarang cukup percakapan ini, aku ingin mengajak tunanganku berkeliling dan menikmati malam yang menyenangkan. Roger mengakhiri dan berjalan keluar dari dapur. Susan keluar rumah keesokan harinya karena dia meninggalkan hampir segalanya. Dia dan mendiang suaminya bekerja sama untuk membeli semuanya dan menyelesaikan pembayaran rumah itu. Sekarang dia harus pindah kembali ke orang tuanya yang mencintai dan menyambutnya dengan mudah dan menghadapi kenyataan bahwa putranya menyimpan begitu banyak kebencian. Itu memilukan baginya, bahkan menghancurkan jiwanya, terutama karena dia tidak tahu kebenaran tentang ayahnya. 10 tahun kemudian, terlepas dari perjuangannya dan rasa sakit karena kehilangan putranya setelah kata-kata dan perlakuan kasarnya, Susan membangun kehidupan baru untuk dirinya sendiri. Dia menikah dengan seorang duda yang luar biasa dengan 2 anak perempuan yang masih kecil dan mereka sangat mencintainya. Sayangnya, dia sudah lama tidak berbicara dengan Roger, jadi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika putranya muncul di ambang pintu rumah barunya, tampak kuyuh, dekil, dan sengsara. Roger, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu tahu di mana aku tinggal? Tanya Susan lebih bingung daripada marah, tapi dia tidak benar-benar siap untuk menyambutnya. Bu, putranya memulai tapi hampir tersedak kata-katanya. Saya minta maaf. Putranya sekarang berusia 29 tahun, menangis di depan pintu rumahnya. Dia tidak pernah melihat air matanya sejak dia masih kecil. Dia bahkan tidak menangis ketika ayahnya meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dia selalu begitu tabah dan serius, dan meskipun dia tidak akan pernah melupakan bagaimana dia memperlakukannya 10 tahun lalu, Susan tidak bisa menahan diri. Dia memeluknya erat-erat. Roger masuk, dia menawarinya minum. Putranya lalu mengungkapkan yang sebenarnya. Dia dan Miranda menikah beberapa bulan setelah Susan pergi. Semuanya tampak sempurna, mereka berhasil di sekolah dan berencana untuk segera memulai bisnis dan keluarga. Tapi beberapa tahun setelah kelulusannya, dia menemukan bahwa Miranda telah mengambil pinjaman ekuitas rumah untuk rumah itu tanpa memberitahunya. Yang terburuk, dia belum membayar cicilan apapun. Dia meninggalkannya untuk seorang pria kaya beberapa bulan sebelum bank menyita rumahnya. Dia harus menjual semuanya dan pindah ke apartemen paling menyedihkan di daerah itu karena harga sewanya melambung tinggi. Dia akhirnya menyadari betapa menguntungkannya memiliki rumah. Setelah itu, Miranda mengajukan gugatan cerai. Meskipun bersama seorang pria kaya, dia ingin dia membayar tunjangan dan mengambil semua yang tersisa darinya. Untungnya, Roger hampir tidak punya apa-apa. Hakim memihaknya setelah dia membuktikan perselingkuhan Miranda. Ketika dia selesai menjelaskan semuanya, dia memohon maaf kepada ibunya lagi dan bertanya-tanya, apakah dia bisa menjadi bagian dari hidupnya lagi. Susan menggelengkan kepalanya. Roger, aku tidak bisa membiarkanmu kembali. Kamu menghancurkan hatiku, kepercayaanku, semuanya. Kamu mengusirku dari rumahku. Iya, itu milikmu secara legal, tapi itu adalah rumah tempatku bekerja seumur hidup untuk melunasinya. Itu tidak adil. Aku tidak bisa menerimamu begitu saja. Susan menjelaskan selembut mungkin. Jika Miranda tidak melakukan ini, apakah kamu akan berada di sini? Atau apakah kamu masih membenciku atas apa yang kamu pikir aku lakukan pada ayahmu? Atau karena tidak menyukainya sejak awal? Roger memandangnya dengan mata paling cekung dan kalah di dunia. Aku tidak tahu, dia menundukkan kepalanya. Tapi aku bisa menjanjikan sesuatu padamu. Aku akan bekerja untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Aku akan memperbaiki kesalahanku.
Apa menurutmu kamu akan bisa memaafkanku kalau begitu? Entahlah, apa kamu masih membenciku atas kematian ayahmu? Kamu menuduhnya selingkuh terus-menerus, Bu. Aku mendengar pertengkaranmu. Itulah yang menyebabkan dia stres. Balas Roger, mengacak-acak rambutnya dengan tangan frustasi. Karena ayahmu selingkuh beberapa kali. Makanya rumah itu kami atasnamakan namamu, Roger. Ungkap Susan, membuat putranya dengan cepat menoleh ke arahnya. Itu bukan karena dia sekarat. Meskipun itu jelas mempercepat keputusannya. Ayahmu mengira dia mungkin hamil dan ketika dia sakit, aku meyakinkannya untuk melakukannya. Jadi dia tidak akan bisa mengklaim apapun. Aku, benarkah? Iya. Ketika ayahmu meninggal, aku menemukan dia tidak pernah benar-benar hamil. Dia telah berbohong kepada ayahmu dan semuanya sudah atas namamu, sehingga dia tidak bisa mengklaim apapun. Dia menyelesaikan, mengangkat bahu. Roger duduk diam di sana selama beberapa menit. Susan tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi kemudian putranya berdiri. Aku akan menebusnya, Bu. Aku tidak tahu bagaimana, aku tidak tahu kapan, tapi aku akan melakukannya. Roger berjalan keluar. Susan tidak tahu harus berpikir apa. Tapi setahun kemudian dia muncul di rumahnya lagi. Itu tidak mengejutkan seperti pertama kali karena mereka tetap berhubungan. Tapi kali ini dia punya sesuatu untuknya. Ulurkan tanganmu. Susan mengangkat satu alisnya tapi menurut. Putranya menjatuhkan satu set kunci di tangannya. Apa ini? Rumahmu. Aku membelinya kembali. Aku punya beberapa pembayaran hipotek yang tersisa tapi itu milikmu. Kata Roger. Air matanya mulai berlinang. Susan tersenyum miring saat emosinya muncul dan memeluk putranya dengan erat. Mereka berdua terisak dalam pelukan satu sama lain. Meratapi bahwa seorang wanita dan kesalahpahaman telah menyebabkan keretakan mereka. Tapi semua itu adalah masa lalu. Dia akhirnya menerima kembali putranya ke dalam hidupnya sepenuhnya, memperkenalkan putranya ke keluarganya, dan mereka membangun kembali hubungan mereka lagi. Tapi Susan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan rumah itu. Dia memiliki rumah baru dan kehidupan yang berbeda. Dia menyukainya. Dia tidak ingin rumah itu kembali, tapi dia menyimpan kuncinya, menunggu tanda untuk memberitahunya apa yang harus dia lakukan. Bertahun-tahun kemudian, ketika Roger siap untuk menetap dengan seorang wanita yang telah dia kencani untuk sementara waktu, dia memutuskan untuk mengembalikan kuncinya. Ini wanita yang tepat untukmu, dan ini selalu dimaksudkan untuk menjadi rumahmu. Ibu mencintaimu, Roger. Ibu selalu melakukannya, dan akan selalu begitu. Katanya, pada hari dia pertunangan, membuktikan bahwa cinta seorang ibu itu abadi, tidak dapat dipecahkan dan tidak berbatas. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.